Oke. Sekarang bagian kedua agak pendek tentang sistem koordinat polar. Di sini Anda akan diperkenalkan pada sistem koordinat polar dan menggambar kurva yang persamaannya juga diberikan dalam koordinat polar. Apa itu koordinat polar? Kalau koordinat kartesius itu menyatakan posisi sebuah titik relatif terhadap titik acuan, titik asal, dengan menghitung absis dan ordinatnya, ya. Jadi 3,4 itu artinya 3 ke kanan, 4 ke atas, gitu ya. Nah, itu bagus untuk ya sudah kita pakai untuk berbagai keperluan. Tapi di lapangan kadang-kadang bukan itu yang dipakai, ya. Tentara di lapangan, pilot di udara itu sering ngomongnya gini, jam 9 100 meter di depanmu, gitu ya. Maaf 100 meter di arah jam 9, gitu ya. Jam 9 kok di depan, ya. Ya, jadi itu artinya 9 di sini, ya. Sebelah sana 100 meter, gitu ya. Atau kalau di depan nanti jam 12, gitu ya. Jamnya tidur nih. Jam 12, ya, 200 meter. Ya, jam 10 50 meter, begitu ya. Nah, itu sebetulnya dia sedang menggunakan koordinat polar, ya. Koordinat polar itu ada satu sumbu polar yang tadi untuk menentukan sudutnya, ya. Yang kalau kita gambarkan berimpit dengan bidang R2, biasanya sumbu polar itu sumbu X positif. Lalu titik asal juga ada, bisa kita anggap berimpit juga dengan titik 0,0 pada bidang koordinat. Tapi pada dasarnya ini bisa apa saja, ya. Maksudnya tidak kita hubungkan dulu dengan bidang koordinat, tapi untuk mudah memang anggap kita punya bidang R2 juga. Jadi ada sebuah titik yang menjadi acuan dan sumbu polar, ya. Lalu sebuah titik pada bidang itu nantinya dinyatakan dengan jaraknya dari titik acuan itu 100 meter misalnya, lalu arahnya dalam hal ini dinyatakan dengan besar sudut theta yang dibentuk oleh ruas garis OP, seolah-olah titiknya membentuk, ditarik garis dari O ke titik P itu. Jadi ada ruas garis, dan ruas garis itu membentuk sudut berapa dengan sumbu polar. Dihitungnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi kalau sumbu polarnya di sini, ini ke arah OP itu membentuk sudut berapa derajat atau radian, ya. Jadi titik P di sini nanti dinyatakan dalam R dan theta. Sama ada dua parameter juga, R dan theta, ya. Kalau kartesius X dan Y. Berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke kanan atau kiri, lalu berapa langkah ke atas atau ke bawah, begitu ya. Kalau di sini berapa jaraknya dari O dan berapa sudutnya terhadap sumbu polar. Nah, hubungan koordinat polar yang koordinat kartesius, kalau P itu dinyatakan dalam koordinat polar, maka dia dapat dinyatakan pula dalam koordinat kartesius dalam X dan Y dengan X sama R cos theta dan Y-nya sama dengan R sin theta. Mudah, ya. Kelihatan kan dari gambar tadi. Kalau ditarik, ini X-nya. X-nya di sini dalam segitiga siku-siku ini tentu sama dengan R cos theta. Lalu Y-nya adalah R sin theta. Mudah. Sebaliknya, kalau kita tahu koordinat kartesiusnya, maka P dapat dinyatakan pula dalam koordinat polar. P9 PR theta dengan R-nya, ya. Jadi dalam koordinat kartesius ada X, ada Y. Lalu ini berapa sih? R-nya sisi miring, tidak lain. Tentu saja R kuadrat akan sama dengan
kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu T-nya, tetanya sudut yang sama dengan arcus tangen Y per X. Tapi dengan penafsiran nilai theta yang tepat untuk X sama 0. Karena tangan tahingga, nah tahingganya plus tahingga atau min tahingga gitu ya. Jadi kalau ini bisa pi per 2, bisa min pi per 2 kalau X-nya 0. Nah kalau X-nya 0, itu titiknya ada di atas apa di bawah gitu ya. Kalau di atas tentu ini sudutnya pi per 2. Kalau di bawah min pi per 2. Jadi itu yang saya maksud dengan penafsiran nilai theta yang tepat untuk X sama 0. Untuk X sama 0, Y-nya positif apa negatif? Kalau Y-nya positif, tangannya pi per tetanya pi per 2. Jadi seolah-olah ini plus tahingga gitu ya. Tangan pi per 2 ya dianggap limit yang nilainya plus tahingga. Tapi kalau Y-nya negatif, tetanya minus pi per 2. Gitu ya. Kalau dibalikan lagi nanti cos pi per 2 ya 0, sin pi per 2 1. Jadi 0,R barangkali titiknya. Oke. Nah, persamaan kurva dalam koordinat polar itu untuk kurva-kurva tertentu itu menjadi sederhana. Ya. Bahkan sangat sederhana sehingga kalian jadi bingung mungkin ya. Jadi ini ingat kalau Cartesius X dan Y variabel. Kalau di sini R dan theta, R kecil dan theta itu variabel. Lalu kalau konstan saya pakai huruf yang lain, misalnya R besar di sini konstan. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari R besar ini tentu saja konstan. Ya, dapat dinyatakan secara sederhana dalam koordinat polar sebagai ini, R kecil sama R besar. Tetanya di antara 0 dan 2pi. Bayangkan persamaan Cartesius yang bunyinya gini, X sama dengan 1, Y-nya sembarang. Itu garis apa itu? Garis vertikal, ya. Dibalik sekarang, Y sama dengan 10, X-nya sembarang. Garis horizontal. Nah, ini juga gitu. R sama dengan 10, yaitu lingkaran berjari-jari 10. Tetanya sembarang, dalam hal ini mungkin cukup diwakili dari 0 sampai 2pi saja. Ya. Ini persamaan lingkaran berjari-jari R. Ya. Tapi kalau ini tetanya saya ganti dari 0 sampai pi aja. Setengah lingkaran bagian atas. Dari min pi per 2 sampai pi per 2. Setengah lingkaran juga bagian kanan gitu ya. Oke? Garis Y sama dengan X itu dengan X positif dapat dinyatakan dalam koordinat polar theta. Nah, sekarang yang tetanya yang konstan. Theta sama dengan pi per 4. R-nya positif. Titik awalnya nggak termasuk di sini. Ya, titik awalnya nggak termasuk. Ini bolong. Nah, tentu tidak semua mudah dinyatakan dalam bentuk koordinat polar, tapi bentuk-bentuk yang justru ada hubungannya dengan lingkaran atau yang sederhana seperti Y sama dengan X itu bisa dinyatakan cukup mudah dalam koordinat polar. Saya kasih satu soal yang lisan aja. Garis X sama dengan 1 dalam koordinat polar persamaannya apa? X sama dengan 1. X
X sama dengan 1 berarti garis vertikal. Nah, dalam koordinat polar ini persamaannya apa? Apa persamaannya? Ingat, untuk mengubah dari kartesius ke polar, apa hubungan antara X, R, dan theta? Ya, jadi X di sini itu setara dengan X-nya kan R cos. Ya, jadi ini sama dengan apa nih? Berarti R sama dengan seper cos theta. Ini persamaannya. Ya. Jadi bisa ada persamaan, ada hubungan R dengan theta, ya. Seperti Y sama dengan sin X, nah itu dalam koordinat kartesius. Kalau ini R sama dengan secant theta. Nah ini R sama dengan secant theta. Ya. Jadi kalau setiap titik di sini itu akan memenuhi hubungan R sama dengan ini theta, ini R, hubungannya pasti itu. Ya. Jadi antara R dan tetanya, ketika tetanya 0, R-nya sama dengan 1. Ketika tetanya pi per 4, R-nya sama dengan setengah akar 2 gitu ya, dan seterusnya, termasuk theta negatif. Tetanya dalam hal ini dari berapa ke berapa ini? Tetanya dari mana ke mana ini? Min pi per 2, tapi nggak ikut pi per 2 ini. Jadi theta yang jauh sekali di bawah sana itu sudutnya hampir min pi per 2 gitu ya. Ya. Jadi ini bisa terus kan. Jadi tetanya bisa mendekati pi per 2, tapi tentu tidak akan pernah sama dengan pi per 2, ya. Oke, bagaimana dengan ini? Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,0 dan berjari-jari 4. Itu persamaannya ternyata. Tapi buktikan. Ada petunjuk, kalikan kedua ruas dengan R. Lalu gambar lingkaran tersebut. Nah, cepat aja ya. Kalau kalikan kedua ruas dengan R, R kuadrat sama dengan 8 R cos theta. R cos theta itu apa? X, jadi 8X ruas kanannya. R kuadrat itu apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8X. Pindahkan ke ruas kiri semuanya. X kuadrat min 8X tambah Y kuadrat sama dengan 0. X kuadrat min 8X ini kalau dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, X min 4 dalam kurung kuadrat. Tapi itu artinya ada tambahan 16, ruas kanan tambah 16 juga. Jadi X min 4 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 itu 4 kuadrat. Jadi X min 4 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Itu kan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,0 berjari-jari. Oke? Saya ulangi ya. Jadi kalikan kedua ruas dengan R kuadrat sama dengan 8R cos theta. Nah, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. 8R cos theta berarti 8X. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8X. Pindahkan ke ruas kiri, R kuadrat min 8X, maaf, X kuadrat min 8X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Tambahkan 16 kedua ruas. Nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, X min 4 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat.
itu adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,0 dan berjari-jari 4. Gambarnya tentu saja kalian tahu ya. Titik yang dilalui antara lain melalui 0,0 ya. 0,0 dan 8,0, lalu puncaknya 4,4, puncak yang di bawah 4,4. Oke, saya tidak gambarkan ya di sini. Penjelasan lisan tadi saya anggap cukup. Nah, soal berikut. Gambarlah pada bidang daerah yang terletak, ini 3 soal, di dalam lingkaran R94 dan juga di dalam lingkaran yang barusan. R94 itu juga lingkaran, tapi lingkaran yang berpusat di mana? 0,0. Saya nggak tulis tetanya, ya. Anggap tetanya di sini anggota R. Jadi lingkarannya apa? Ya. Kalau mau tambahkan tetanya dari 0 sampai 2 penuh, ya. Kemudian yang kedua di dalam lingkaran R94 dan di luar lingkaran itu. Mudah ya? Oke, gambar lingkarannya, arsilah daerahnya. Besok lusa saya tanya luasnya atau yang lain ya. Ketika ditanyakan luasnya nanti atau nyatakan dalam integral. Kalau luasnya udah tahu ya, kalau lingkaran gampang lah. Betul ya? Enggak juga ya. Irisannya berapa tuh luasnya gitu ya? Nah, enggak juga ya. Harus dihitung sebagai integral. Nanti ada integral lipat dalam koordinat polar. Sebetulnya kalau mengikuti jadwal, ini memang bab ini, topik ini ditunda, agak diselipkan sebelum bab 12 atau 13. Tapi di buku ini sendiri bab 10, jadi saya lanjutkan setelah tadi kurva. Ya, anggap ini masih tentang kurva-kurva di bidang kan, ya. Kalau tadi persamaan parametrik, ya ini parametrik juga, tapi polar, parameter polar R dan theta. Oke, jadi ini masih tentang daerahnya aja ya. Nanti dia tanya luasnya, ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya? Ya. Nancy? Oke nih. Semua udah bisa nih? Udah ya? Kalau udah, yang berikutnya apa? Habis.